bimbingan konseling seperti apa. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan akan gaya belajar itu, karena untuk kurikulum merdeka itu kita harus mengetahui karakter anak. Karakter anak punya gaya belajar yang auditorial, visual, maupun kinestetik. Itu nanti bisa untuk mempermudah Bapak Ibu guru memberikan materi atau memberikan proyek ya ke anak itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Di sini kita kenapa memakai tema, bukan tema ya, ini slogannya Guru BK aktif, kreatif, inovatif, inspiratif, mandiri, prestasi untuk membentuk karakter peserta didik yang istilahnya. Ini memang harus dipunyai oleh seluruh guru BK. Kalau panjenengan sudah mempunyai seperti ini yang ada dalam diri panjenengan, insya Allah peserta didik panjenengan juga hasilnya juga bagus. Terus selanjutnya terkait dengan perubahan yang untuk kelas 10 tadi penerapan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nanti yang untuk kelas 12, kalau untuk kelas 11 kan masih belum, itu kelas 12 ketidak sakur masih katut-katut, soalnya apa? Terkait dengan persiapan untuk ke perguruan tinggi. Mohon untuk Bapak Ibu guru sudah harus bisa mensosialisasikan terkait dengan istilah-istilah, meskipun itu kesannya sepele, tapi itu sangat penting. Jadi kalau masih ada guru BK yang menyebutkan istilah senam PTN, SBMPTN, itu berarti guru BK-nya masih update ya. Karena sudah ada perubahan terkait dengan istilah itu, kemarin juga sudah saya sebarkan di grup. Mohon untuk Bapak Ibu guru yang belum masuk di grup dan merasa bahwa panjenengan guru BK, ikut aja langsung masuk ke grup ya, gabung ke grup biar nanti tidak ketinggalan terkait dengan informasi-informasi. Kalau dulu kepanitiaannya itu di bawah LTMPT ya, tapi sekarang sudah berubah, yang menangani adalah SNPMB BP3. Kalau dulu LTMPT. Nah, kalau yang senam PTN itu dulu, sekarang sudah berubah menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Yang dulunya SBMPTN sekarang sudah berubah menjadi SNPT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, untuk Bapak Ibu guru mungkin yang akreditasinya masih belum minimal C untuk dapat ikut itu, kalau apa C lupa saya, itu paling tidak mengikuti, tidak masalah terkait dengan SNBP-nya, itu nanti yang dipersiapkan untuk anak didiknya adalah persiapan untuk SNBT-nya. Dan untuk SNBT sendiri itu untuk masuk di SNBT melalui UTBK itu juga sudah berubah untuk yang diteskan. Kalau dulu ada TPA, tes potensi akademik, yang sekarang sudah TPA sudah tidak terpakai. Sekarang dipakai adalah TPS, tes potensi skolastik, terus penalaran logika, matematika itu, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Panduan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk materi sekarang kita sharing-sharing aja. Mungkin kurikulum merdeka itu kan nggak beda jauh sebetulnya
sama kurikulum yang sebelumnya gitu, sebetulnya gitu ya, nggak beda jauh. Kira-kira di sini ada yang tahu perbedaannya? Mungkin bantu saya. Kira-kira apa ya perbedaan antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Ada yang bisa? Monggo bagi sharing ilmunya. Ya, kurikulum yang sekarang harus ada proyek. Ada lagi yang tahu perbedaannya? Yang pasti kan harus ada profil pemuda Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya. Ini materi sudah saya share ke grup ya. Nanti bisa dibuka dulu. Dan materi-materi tentang profil pemuda pelajar Pancasila juga ada. Kita buka pertama PPT bimbingan konseling. Kita lihat yang PPT pertama, bimbingan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka. Tujuannya hampir sama dengan tujuan-tujuan kurikulum sebelumnya. Kita lihat saja kenapa perlunya kurikulum Merdeka, karena memang dulu sebelumnya kita telah menghadapi pandemi. Jadi untuk penyesuaian antara pandemi dan situasi sesudah pandemi itu, maka dibuat kurikulum Merdeka. Itu tujuannya, supaya anak-anak nggak kaget. Tadinya biasa di rumah online, terus tiba-tiba langsung offline. Makanya dibuat kurikulum Merdeka. Sebetulnya perbedaannya dari layanannya juga tidak berbeda jauh. Ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif maupun dukungan sistem tetap sama seperti tahun sebelumnya atau kurikulum sebelumnya. 4 bidang layanan juga tetap 4. Ada bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir, itu tetap sama. Perbedaannya di sini adalah di halaman 10 ya. Ini nggak ada mouse-nya soalnya. Di halaman 10 situ ada perbedaan mendasar bimbingan konseling kurikulum Merdeka di PPT pertama. Itu yang pertama adalah BK itu sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik. Jadi kita sebagai koordinator kesejahteraan psikologis peserta didik, jangan sampai peserta didiknya stres. Pokoknya kita harus bisa membuat peserta didiknya itu bahagia. Jadi sebagai koordinator BK itu. Jadi jangan sampai ada anak tertekan atau stres dalam belajar. Itu dalam kurikulum Merdeka kita fungsinya itu sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Pertama itu ya. Yang kedua, nilai-nilai pada layanan bimbingan konseling sudah mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi layanan kita mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ada lagunya kalau nggak salah ya.
Ada yang bisa lagunya? Profil pelajar Pancasila. Ada lagunya, nanti bisa di searching di internet. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu yang kita jadi bersumber pada layanan bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bimbingan konseling ikut menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi bimbingan konseling ikut serta menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, nanti bisa dipelajari lagi proyeknya itu seperti apa, kolaborasi antara mata pelajaran. Nah, kita biasanya itu bertugas atau bagian anak itu kalau memang tidak mengikuti proyek itu kita gimana? Kenapa kok tidak bisa mengikuti proyek gitu? Memberi konseling gitu. Kira-kira ada masalah apa dalam pelaksanaan proyek? Nah, kita bagiannya seperti itu. Mungkin BK ya seperti itu. Oke, itu garis besarnya bahwa perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Jadi perbedaannya yang pertama tadi sebagai koordinator kesejahteraan psikologis siswa, yang kedua nilai layanannya itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang ketiga guru BK itu ikut serta dalam penyusunan perencanaan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, dalam Kemenang ini juga ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi khusus Kemenang itu ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi sebetulnya kita itu idealis banget lah. Udah profil pelajar Pancasila, ditambah lagi profil rahmatan lil alamin. Ada 11. Tapi di sini itu nanti saya sharing lagi untuk materinya. Intinya itu ada 11. Dan itu harus kita masukkan ke dalam layanan kalau menurut materi dari Kementerian Agama gitu. Ya monggo supaya anak kita lebih ideal. Nanti kita cari apakah itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang lain-lain yang dari dinas tidak, tapi yang untuk Kemenang pakai profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu menurut dari materi dari Kementerian Agama Pusat. Selanjutnya mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh dari layanannya tetap 4. Jadi intinya saya singkat saja supaya kita nanti banyak sharingnya juga ya. Yang paling penting adalah kita harus melakukan asesmen karena penjurusan itu di kelas 11. Ya, banyak sekolah-sekolah itu yang melakukan asesmen dari kelas 10. Gunanya apa? Gunanya nanti di kelas 11 itu nggak pusing. Nggak dari awal kita nggak punya data sama sekali siswa gitu loh. Jadi kalau kami dari MAN 2 itu mengadakan asesmen dari kelas 10 gitu. Jadi kami membuat kelas jurusan bayangan jatuhnya seperti itu. Walaupun nanti tetap penjurusan aslinya di kelas 11, tapi di kelas 10 sudah ada penjurusan bayangan. Yang nanti di kelas 11 itu bisa berubah sesuai dengan nilai nanti yang diperoleh. Nilainya sesuai nggak dengan jurusannya? Ada IPA, IPS, agama, bahasa. Sesuai nggak dengan nilainya? Dia mau IPA, nilainya bagus nggak di IPA gitu. Tapi kita sudah punya data dari tes psikologi bahwa kita punya gaya belajarnya seperti kata tadi Bu Ceci, punya kepribadiannya, ya kan? Dari kelas 10 itu punya dan lain-lain. Jadi kita harus bisa mengelompokkan. Dalam BK itu memang perbedaannya untuk yang kurikulum Merdeka ini penjurusan di kelas 11. Namun kita mensiasatinya kalau kami di MAN 2 itu dari kelas 10 sudah bikin penjurusan bayangan. Yang Pak Kami sekarang jadi kepala itu sarannya dari beliau. Jadi kita buat penjurusan bayangan sehingga di kelas 11 itu udah kita nggak pusing lagi, kita tinggal lihat nilainya saja gitu ya. Itu mungkin untuk materi selanjutnya mungkin bisa dibaca, ada modul-modul ajar. Mungkin kita juga kalau materi juga kan percuma juga tanpa dilakukan. Ada modul ajarnya, contohnya ada di materi lain. Ini slide sudah. Materi sudah di set grup. Ada contoh modul ajar, mohon maaf, contohnya itu dari MTS. Tapi kita bisa aplikasikan ke MA. Jadi kita membuat modul ajar namanya. Contohnya modul ajar seperti itu kita buat. Dalam? Terus juga untuk program itu nggak terlalu beda dengan kurikulum sebelumnya. Tidak terlalu beda, cuma ada profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Itu aja perbedaannya.
Yang lainnya sama semua. Perbedaannya di proyek dan profil pelajar Pancasila dan Profil ini, Mas. sama penjurusannya di kelas 11 ya. Nomornya? Gantos ulang. Untuk perbedaan yang mendasar tadi ada yang dikatakan Bu Cece tadi, ada perbedaan dalam seleksi masuk perguruan tingginya. Bu, kalau ada slide-nya tentang perguruan tinggi, Oke, mawon nggih, Mas. Nggih, siap. Kula betul Itu, paketane perbedaannya kelas Oh, Mas. lumayan. Nggih, siap. kan kuwatane. Nggih, siap. Sinten nomornya nih? 081 081 21 21 61 istilah-istilahnya. 61 Dan yang informasi terbaru bahwa Dalam untuk 56, SNMPTN sekarang namanya 882. seleksi nasional Masaan berdasarkan prestasi SNBP itu harus mempunyai nilai rapor 50% dan 50%-nya itu prestasi di luar. Jadi harus punya sertifikat, wajib punya sertifikat baik kegiatan maupun lomba. Itu sekarang sudah diwajibkan. Kalau dulu anak-anak itu bisa nggak punya sertifikat bisa ikut SNMPTN. Kalau sekarang sudah diwajibkan. Jadi kalaupun ikut nggak bakal lolos kalau nggak punya sertifikat. Karena itu perhitungannya 50% nilai rapor, 50% sertifikat. Jadi infonya sertifikat harus punya, baik itu peserta maupun baik itu juara dalam lomba gitu. Ya. Jadi anak-anak tetap kita motivasi untuk ikut kegiatan. Untuk yang kelas 12 terutama. Ya kalau yang untuk kelas 10 juga bisa diinformasikan bahwa kalian itu harus aktif dalam sekolah, gak hanya di sekolah tapi di luar sekolah. Gitu. Kegiatan-kegiatan dalam masyarakat ikut. Kalau bisa yang ada sertifikatnya, buat apa? Buat daftar perguruan tinggi negeri, gitu. Kenapa? Karena emang diakui kegiatan di luar itu diakui, gitu. Jadi usahakan di kelas 10 disarankan untuk guru-guru BK kelas 10 disarankan supaya mempersiapkan kegiatan-kegiatan di luar itu supaya bermanfaat nanti ke depannya. Seperti itu. Untuk perbedaan dari UTBK sekarang namanya seleksi nasional berdasarkan tes, itu perbedaannya itu tidak ada tes mapel. Kalau dulu kan ada Sektek dan Soshum. Kalau sekarang tidak ada lagi. Semuanya namanya sama, skolastik. Jadi baik IPA maupun IPS itu sama, skolastik. Gitu. Jadi berdasarkan penalaran, Gitu. Kalau memang mau persiapan, ya monggo dipersiapkan anak didiknya untuk tes seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi jalurnya itu yang pertama adalah berdasarkan prestasi, kedua berdasarkan tes, yang ketiga seleksi mandiri. Gitu. Mungkin itu dari saya, karena juga terlalu lama materi nanti juga kali mungkin Bapak Ibu tambah nggak ngerti gitu ya. Ya kita sama-sama sharing aja supaya saling mengerti. Jadi kalau memang ada yang nggak dimengerti, kok sulitnya di mana? Kita sharing bareng-bareng ya. Jadi nggak usah tegang-tegang seperti kata Bu Cici itu, kita nggak usah tegang-tegang. Ayo kita sama-sama saling berbagi ilmu. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang mau menanggapi silakan. Pak ini di sini. Ya. Saya sharing aja. Oh ya, SNBT itu. Istilah yang mana? Yang perguruan tinggi apa? Perguruan tinggi. Ada di sini. Itu sudah bisa. Mana? Ada. Pak Arif Fahri biasanya yang aktif nih. Tolong di-share ulang Pak Arif Fahri. Loading Bu. Loading. Oh, itu foto toh? Iya. Ya. Jadi istilahnya seperti ini perbedaannya. Ya.
LTMPT jadi SNPMB BP3, SNMPTN jadi SNBP, SBMPTN menjadi SNBT. UTBK kan tetap ya, Bu? Enggak kan ya? Berarti sekarang namanya SNBT. Yaitu perbedaannya. Monggo ada yang masukkan lagi? Pokoknya intinya gini, Guru Dek. Kita dalam MGBK itu apalagi pematerinya dari pengurus kan tentu nggak harus dari pengurus saja yang ngomong, tapi dari yang lain juga mungkin punya ilmu yang bisa dibagikan dengan yang kita. Monggo, silakan. Untuk program-programnya mungkin ada yang mau sharing, Abu Darin. Ada yang mau tanyakan tentang tips-tips PTN atau gimana? Tanyakan Pak. Jadi saya pernah sharing sama teman saya yang jumlah penerimaan SPAN PTKIN-nya itu 80 orang. Penerimaan SNMPTN-nya sekitar 40 orang. Penerimaan dulu ya, yang dulu namanya masih SNMPTN, SBMPTN ya. Masih SPAN PTKIN. Itu banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi, padahal sebelumnya sedikit. Kenapa itu? Sebelumnya, selama 3 tahun terakhir ini di program sholat malam. Jadi anak-anak itu dipantau sholat malamnya, dipantau juga puasa Senin Kamisnya, dipantau juga sedekah subuhnya, gitu. Dan ini banyak dipakai untuk metode di pondok pesantren biasanya. Makanya saya nggak heran lagi Abu Darin itu ternyata melonjak juga gitu. Dan walaupun MA yang di Jakarta itu yang banyak itu melonjak itu, dia tidak pondok, tapi dia mengamalkan itu yang di pondok itu dia aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari pada siswanya. Jadi kamu puasa Senin Kamis nggak? Gitu. Kamu sedekah subuh nggak hari ini? Kamu itu bangun malam nggak hari ini gitu, dan sebagainya. Nah itu karena apa? Yaitu jalur langit ya katanya ya seperti itu. Ya Pak Edi pasti ahlinya tahu lah. Kenapa itu keberkahan itu turun? Nah itu kita sharing aja ya, supaya nanti ya mungkin saya juga belum bisa melakukan juga gitu seperti itu. Tapi intinya bahwa siapa tahu ada yang bisa melakukan. Nah itu monggo silakan. Gitu kalau ada yang mau melakukan monggo gitu. Jadi memang selain jalur bumi ada jalur langit juga. Nah itu seperti itu. Ya mungkin materinya nggak usah banyak-banyak lah, nanti pokoknya bisa dibaca, bisa diaplikasikan. Intinya seperti itu, bahwa perbedaannya kita sebagai koordinator psikologi siswa jangan sampai ada stres gitu ya, jangan sampai ada yang tidak bahagia di sekolah. Yang kedua, profil pelajar Pancasila harus dimasukkan. Yang ketiga adalah tadi ikut proyek profil pelajar Pancasila. Ya, pelaksanaannya gimana gitu dan sebagainya. Dan penjurusan pasti sekarang di kelas 11. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tentang apa, trik-trik apa? Udah ya? Enak nih, udah pada paham, udah pada tahu mungkin. Atau ada yang mau sharing? Monggo Pak Ali sharing nih biasanya yang senang. Ya, saya tuh hanya begini loh. BK itu kan Kalau mau maju? ya. BK itu kan kadang-kadang swasta itu kan sangat apa ya, sangat minim sekali. Terutama madrasah pinggiran atau madrasah sendiri lah. Maksudnya gini ya, begitu pengawas tanya, perangkat undi. Kadang-kadang bingung kan gitu. Ya, perangkat undi. Saya mungkin kan gitu. Perangkat undi. Nek guru BK asli, artinya ya sertifikat mendidiknya itu sertifikat pendidikan. Insya Allah saja. Karena apa? Turunan pencairan biasanya itu. Tapi kalau yang tidak serti itu jadi dikejar oleh SM atau
biar teman-teman itu terbantu kalau misalkan ada suatu pertanyaan terutama dari pengawas biasanya. Awas takut, misalnya nanti kita punya kesamaan terkait dengan laporan, terkait dengan apa, tetap enak. Biasa jalannya kira aku mau tak Ya. Betul Pak, betul Pak. Syukur kalau kita bisa memodifikasi sendiri kan juga luar biasa nanti. Oke, ada tambahan ya? Ya, sementara itu. Ya, monggo. Ada tambahan dari yang lain? Jadi gini Pak, ya kalau program insya Allah nggak beda sama tahun kemarin. Program nggak beda sama tahun kemarin. Tapi nanti setiap ada program nanti kita share program. Program itu mudah kok. Intinya gini, membuat asesmen dulu, kebutuhan apa AKPD itu. Jadi programnya itu nggak sama yang kemarin loh, yang Pak siapa namanya? Pak Bibir itu programnya masih pakai itu programnya. Untuk kurikulum merdeka pun kita sudah mengarahkan sama guru-guru di MAN 2 dulu, itu tidak ada perbedaan, hanya dimasukkan profilnya saja. Jadi sebetulnya nanti iya, ya itu sama. Tapi nanti coba saya sharing terkait administrasi BK, program maupun ada tracer tadi itu penting juga dalam BK. Jadi kita melihat mutu dari lulusan, mutu dari angkat dari lulusan maupun angkat dari orang tua maupun komite. Jadi namanya tracer tadi. Gitu. Nanti saya buat kasih laporannya, begitu juga dengan laporan BK. Itu gampang kok Pak, tinggal ganti apa juga nggak apa-apa. Intinya yang penting apa? Pelaksanaannya sih sebetulnya kamu saya ya. Kalau program itu kan tertulis, apalagi bagi kami yang tidak masuk kelas, jadi RPL itu hanya sebatas kebutuhan aja. Tapi kalau untuk yang masuk kelas mungkin RPL itu penting banget. Tapi kalau kita nggak masuk kelas, apalagi BK-BK yang masuk kelas kan RPL hanya sebagai program, tapi kita bisa mengacu ke sana juga. Jadi intinya program itu gampang, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik kita masing-masing seperti itu. Dan programnya itu ya seperti tahun kemarin masih sama. Bu Cici dia menambahkan punya? Iya. Sambil menunggu makanan ya masih dipesankan. Tadi pagi itu mintanya kotak air nggak terus. Dalam uji komponen tempat dulu. Ini lah bekerja ya pasti. Nggih, pripun Bapak Ibu tadi sudah disampaikan materinya oleh Bu Rina dan materi sudah di-share di grup. Kalau sudah di-share di grup, kalau bisa ya di-print deh. Nggih, ojo mung lewat tok kalau memang benar-benar mau belajar. Saya itu kadang-kadang jangan menganggap BK itu mudah. Gitu ya. Betul. Memang kalau BK itu kalau pelajaran yang lain ya, pelajaran yang lain itu bisa satu untuk semua, tapi kalau pelajaran BK itu tidak bisa. Karena pelajaran BK itu menyangkut terkait dengan data diri, nah seperti itu, okay. Terus Bapak Ibu harus bisa membedakan BK itu bukan polisi sekolah, tapi selama ini yang saya lihat di swasta itu kebanyakan BK itu justru sudah diurtin-urtinan bocah, gitu. Itu loh ya. Jadi BK itu adalah mitra kita, bukan BK itu memberikan layanan ya. Jadi yang masuk kelas ini di antara yang ada di sini yang masuk kelas coba katakan. Oke, masuk kelas. Terus masuk kelas itu materi yang diberikan materi apa Bu? Mungkin dari MAI, Balen. Materinya apa Bu yang disampaikan? Coba Bu. Monggo dari tadi kan saya
Betul. Ya Pak ya. Materi yang disampaikan? Ya bisa layanan pribadi atau layanan belanja, pokoknya lewatnya di situ. Soalnya kendalanya kita nggak punya apa, makanya saya dikasih jam 1 jam. Oh gitu nggih. Nggih. Terus yang dari Darul Ulum Pasiman. Nggih. Biasanya kalau saya menyampaikan karena saya yang dengan adalah mereka itu kita menceritakan padahal yang problem atau yang mungkin ada masalah dengan sehari-hari semua yang nggak bisa cerita kemana-mana. Betul. Ya, ada kebiasaan atau Gitu, oke. Terus yang lainnya, Bu Desi tadi masuk kelas juga? Ya. Bu Biru yang dari Bakung ya? Sudah semua ya. Cuma kan masuk terus bisa bisa. Kemana kenapa proses itu? Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Sebenarnya nggih kalau Oh, dia mau tuh Pak Rifai? Ya, nggak jauh beda sama Bu Pakik, Bu. Kalau saya masuk kelas itu setiap minggu kan 1 jam tiap kelasnya. Nah, kebetulan kan kita sudah dapat materi AKTD yang kemarin itu. Jadi kita asesmen terlebih dahulu, setelah itu kan tahu kebutuhan peserta didik. Setelah itu kita buat RPL, ya RPL itu Bu kadang kita sampaikan ke anak-anak. Ya, ada kaitannya dengan ibadahnya, ada kaitannya dengan sosial, karir atau yang lain. Seperti itu sih Bu. Terus sama juga dengan Bu Fakih. Jadi kita kan nggak ada ruangan BK. Jadi kita kesempatan untuk bertemu siswa ya di situ di jam-jam itu. Iya. Itu lebih ke apa ya? Pendekatan sama siswa. Cuma ada tambahan Bu, menyikapi tadi Pak Ali itu kan gini Bu, yang dimaksud Pak Ali mungkin kita kan bisa dibilang awal Bu, baru kenal BK itu kan baru-baru gitu. Kita dituntut oleh pengawas administrasi seperti itu. Jadi kalau di BK yang kita punya sampai saat ini itu baru itu program, ada RPL, terus ada laporan mungkin seperti itu ya. Sedangkan kita tahu kalau di BK kan ada banyak angket Bu. Kayak tadi diterangkan Ibu Jadi di awal tadi kan ada kita harus kenal siswa lebih dekat, untuk pribadinya, untuk gaya belajarnya dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa di-share di pertemuan berikutnya Bu terkait dengan sosiometri ataupun yang lain seperti itu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Yang lainnya yang kita masuk kelas? Terima kasih sudah memberikan apa istilahnya terkait dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Sebenarnya kalau kita masuk kelas itu memang luar biasa kita pendekatannya ke siswa. Pak Rifai itu sudah benar-benar sempurna karena saya pantau memang Pak Rifai ini saya pantau terus. Makanya kenapa sering saya ajak dia itu aktif dan mau belajar. Nggak tahu backgroundnya dari mana Pak? Dari apa? BK juga. Mahasiswanya Pak Budi. Oh, berarti jos berarti ya. Dosennya iso gawe mahasiswanya luar biasa berarti. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Luar biasa. Berarti ilmunya sudah diterapkan ya. Iya. Bapak Ibu tadi kita sharingkan ya dari teman-teman tadi sudah menceritakan terkait dengan BK yang masuk kelas itu sudah luar biasa. Cuman bagaimana BK itu bisa dicintai, bisa disenangi, tidak dibenci oleh siswa. Itu salah satunya kita bisa dekat.
gitu. Tetapi kalau bisa, ya Bapak Ibu, materinya itu harus ada. Jadi tidak hanya sekedar kita ngumpul ke anak, ayo ada masalah apa, itu lama-lama anak itu bosan. Tapi kalau Bapak Ibu yang pertama ketika langsung melakukan assessment, ya assessment dalam artian itu nanti dari hasil assessment itu melalui alat tes itu kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan anak itu apa. Nah, dari kebutuhan anak itu kita bisa untuk mencari materi, untuk kita bisa berdiskusi. Nah, di BK itu kan ada 4 bidang bimbingan: bimbingan belajar, bimbingan sosial, karir, dan pribadi. Dan kita masih belum ada perubahan terkait dengan BK, masih BK komprehensif. Di situ kan ada beberapa layanan juga, ada layanan informasi, ada orientasi, percepatan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling, dan mediasi. Nah, dari situ kalau panjenengan benar-benar menerapkan, aslinya siswa itu tidak ada yang takut dengan BK. Percaya atau tidak, di MAN 1 BK 1 jam itu kurang. Bu, kalau bisa tuh BK sehari full BK, terus 20 apa gitu. Ya. Jadi bisa menekankan dari sekolah-sekolah misalnya kelas 10 lebih pada orientasi informasi apa itu kita cari materi. Untuk yang kelas 11-nya, kelas 11 itu kelas yang paling rawan dalam artian anak bisa menentukan jati dirinya itu kan ada di kelas 11, makanya kelas 11 itu kan nakal-nakal bocah. Nah, itu materi apa yang bisa kita sampaikan itu terkait dengan misalkan kenakalan remaja. Kita cari materi kenakalan remaja, kita cari filmnya, memutarkan film seperti itu, kita diskusi. Nah, itu nanti juga hasilnya sesuatu luar biasa. Nah, sedangkan yang kelas 12 apa? Kalau kelas 12 sudah fokus pada karir. Kita cari materi yang terkait dengan informasi untuk menuju masa depan. Asik kalau jenengan terapkan seperti itu. Benar, anak-anak itu malah BK itu kalau 1 jam ya karena itu dari kitanya untuk menyampaikan ke anak itu seperti apa. Sama mungkin persepsi Bapak Ibu ketika melihat saya, wih wong ngono sama. Siswa juga seperti itu ketika ketemu saya, tapi lama-lama oh ternyata enggak kan gitu. Memang saya buat seperti itu untuk salah satu mengurangi dosa nih Pak Ali. Wong ben persepsine walek sik, dan dosane kan wong ngakon. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu, coba ayo kita belajar benar-benar belajar tentang BK. Tentang administrasi BK yang sebenarnya. Karena ada beberapa pengawas, kemarin ada juga yang tanya dari madrasah dari MA MAN 5 ya Bu Anis sekarang di Monev, dia tanya terkait dengan jadwal untuk apa ya? Oh yang Ustaz beda. Memang untuk pengawas ya, kalau pengawas tidak dari BK ya kadang-kadang yang ditanyakan aneh-aneh gitu ya. Kalau kita tidak belajar kalah ya, tidak bisa bantah. Tapi kalau kita belajar tahu BK, SOP, POP BK ya, POP BK itu kita bisa menjawab dengan baik, plak gitu. Terkait dengan program, kalau disamakan monggo, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Lah kenapa Pak Rifai ini tidak disampaikan semua? Kok disampaikan kabeh bar pertemuan berikutnya dari judul ya kan? Ya. Nah besok ini bulan depan saya berharap dan saya mohon pada Bapak Kepala Madrasah MA jenenge apa MA Pak? Bendo ya. Wong kemarin sudah diposting di Facebook tempatnya baru lah kok tinggoni ra gelem. Delik ra masalah ya. Yang penting bulan depan
kita pertemuan di sana ya Pak Ali terkait dengan konsumsi. Nanti kita seperti biasanya dari KSBK itu kita bahas tentang program biar untuk persiapan noneh Bapak Ibu sudah siap semua ya. Terus pokoknya kan kita sudah buat slogan juga, kalau BK itu jangan ada dusta di antara kita gitu. Ini Pak Budi juga usulannya kemarin yang jadinya ke Bromo, insya Allah bayarnya 150 ya disiapkan. Nanti tambahnya itu nanti dari BK kita carikan. Besok Bapak Ibu itu bayarnya 150, insya Allah berangkatnya sekitar bulan Januari. Ya Bu, nek libur semester nanti kena weekend Pak, malah mahal. Ya bayarnya 150, kita bisa ke Bromo. Terus karena mintanya hari Minggu, kita tidak bisa tunjukkan ke perguruan tinggi, jadi makanya ya ditanggung sendiri. Karena apa? Nanti kunjungan ke perguruan tinggi itu konsekuensinya Bapak Ibu harus mendengarkan materi dari perguruan tinggi itu. Itu sempat jadi keluarnya Pak Budi. Mbok pangani sego cek tidak seperti ora kono seperti itu. Nah kebetulan di sini juga ada dosen dari perguruan tinggi swasta yang biasanya kan kalau bisa siswanya nanti dimasukkan ke sana. Saya juga minta Pak Budi bisa untuk memasukkan proposal ke Pak Rektor untuk nambah sponsor biar kita dapat tambahan lagi, ya jadi makan nasi kucing gitu ya. Nanti untuk materinya yang itu bisa cari yang lain. Kampus ini Pak, kampus state. Besok kunjungan kampusnya yang di Bromo khusus di kampusnya Pak Budi aja biar kita dapat sponsor itu ya. Pokoknya Bapak Ibu nanti siap uang 150 ya. 150 kita bisa ke Bromo, kita refresh ke sana sebelum menghadapi siswa menuju ke perguruan tinggi. Biasanya kan cowok bingung, kita refresh dulu, refresh otak, baru kita kerja keras. Itu ya. Keberatan Bu 1 second. 150 per A bayarnya, yang lainnya sudah ditanggung, kita nanti diambilkan dari kas sedikit ya. Dan 1 second tekan Bromo sama budal dewi gak mudul lumajang lah sampai tekan Bromo. Mungkin ada pertanyaan? Sambil nunggu makan ya, mau ke susu pulang. Ya, untuk yang terkait isi kelas ya, atau ada jadwal masuk kelas. Kalau menurut saya atau saran dari saya itu harus sesuai dengan RPL. Jadi, kenapa? Karena dalam nanti penilaian pengawas itu, Ibu punya jam masuk kelas atau Bapak punya jam masuk kelas? Ada. Jadwalnya kan ada. Oke. RPL-nya ada. Nah, pertemuan keberapa ini? Justru malah yang masuk kelas itu ditanya detail. RPL-nya, materinya itu ditanya detail gitu loh. Jadi jangan kita masuk kelas tanpa ada RPL. Gitu. Dalam pembelajaran di sekolah itu pakai RPL dalam mengajar gitu. Gunanya RPL apa? Itu menjadi panduan kita dalam mengajar. Jadi kita harus pakai RPL. Jadi nanti ini saya kasih dari Pak Godi ini diberikan contoh-contoh RPL ada di grup. Nah itu bisa dipelajari. RPL mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi untuk RPL tergantung dari guru BK-nya masing-masing. Tapi guru BK harus punya RPL. Jangan gini, masuk kelas saya cuma sharing-sharing aja. Itu tidak sesuai dengan petunjuk dari Bapak Pengawas maupun dari pemerintah, tapi harus sesuai dengan RPL. Gitu. Ya, pertemuan keberapa, materi apa gitu. Nah, contohnya ada di grup. Nah, RPL-nya
kebutuhan masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masuk kelas usahakan dengan RPL ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi biar nanti dalam penilaian pengawas itu nggak salah gitu. Loh Ibu masuk nggak ada RPL-nya akan salah nanti gitu. Yang kedua itu terkait data itu kita bisa bekerja sama dengan psikotes gitu. Yang terkait gaya belajar maupun seperti ini. Jadi kakak saya itu bekerja sama dengan Bina Asih gitu ya. Jadi semua data-data semua kita punya dari mana? Dari bimbingan psikotes gitu. Jadi kita nggak kewalahan. Punya data siswa, kita bisa pakai selama 3 tahun nih datanya. Persiswa kita punya. Jadi kita ditanya data-data siswa kita punya semua. Dari apa? Dari psikotes. Kalau mau mudah, tapi modal gitu ya. Tapi kalau nggak mau ya ada sih tes gaya belajar ada. Nanti kalau emang perlu ada di modul-modul BK biasanya ada tes gaya belajar gitu ada. Di modul BK tuh ada tes gaya belajar tuh ada. Terus ada lagi tes kepribadian ada di modul BK. Tapi kan kita masing-masing kita ngolah lagi, ya kan? Kita interpretasi lagi. Tapi kalau kita punya kerjasama dengan lembaga psikotes enak. Kita tinggal punya hasilnya top, gitu kan? Enak. Tinggal kita membuat program seperti itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tambahannya seperti itu ada tambahan. Terima kasih. Tambah sekali. Bagi yang BK masuk kelas, mestinya ya tetap harus berterima kasih karena ada jam bisa tatap muka. Cuma permasalahannya ketika kita itu mau memberikan materi itu kan bingung apa yang saya berikan. Akhirnya materinya yang disampaikan nggak mengena karena nggak dibuat RPL. Di POPBK itu sudah ada RPL rencana pelaksanaan layanan. Kalau belum mapel itu namanya RPP. Kita juga punya namanya. Dan disitu dibuat sedemikian sudah saya share di grup itu untuk kurikulum 2013. Berarti berlaku RPL ini berlaku untuk kelas 11 sama kelas 12. Misalnya gini, ini ada dasarnya keutamaan bersyukur. Sebenarnya sudah disiapkan itu materinya, ada di sini dasarnya keutamaan bersyukur, kan gitu. Banyak macam-macam. Ini kita sampaikan, kalau kurang kita tambahin. Ya kan? Ini sebagai contoh, contohnya. Ada kekurangannya jelas. Bersyukur itu apa loh? Kan gitu. Banyak yang tidak tahu arti syukur karena saya orang tanya, Dok, kamu tahu nggak bersyukur itu apa? Kalau kamu bersyukur gimana caranya? Jawabnya si gendut tadi, ya bilang alhamdulillah Pak. Ya bukan gitu bersyukur itu. Terus gimana Pak? Bersyukur itu berarti kita menggunakan apa yang diberikan oleh kita. Contohnya kaki ini ya. Kalau sampean bersyukur atas lima kaki, ya kaki itu harus digunakan. Mentang-mentang punya uang, akhirnya pakai kursi roda. Jadi duit mau susah-susah melakukan, pakai kursi roda aja. Apa yang terjadi? Nikmat syukur itu akan berkurang. Alhasil kakinya kempel, lagi gawe. Itu salah satu contoh syukur dari fisik. Begitu juga dengan akal. Akal kalau kita mau bersyukur, ya kita gunakan untuk berpikir. Maka dari itu teman-teman kalau bisa setelah dari sini paling tidak nanti melanjutkan lagi ke S2, S3, S3. Itu rasa bersyukur menurut saya. Kemudian yang kedua, di kurikulum Merdeka itu yang sudah saya share tadi itu ada buku panduannya. Kalau bisa dicetak, saya belum sempat menjilidkan tadi sama ini. Nanti kalau ada pengawas datang, memang gak dasar ngomong iki Pak dasarnya. Soalnya kita itu nanti akan ini bocah bolos, ini bocah nakal wis mbok tangani. Kayak mau nangani piye? Kan gitu kan? Itu gak ada panduannya. Lah BK tugasnya apa? Itu juga sering saya mendengar kok penak tengok-tengok. Ya itu. Kalau kita punya dasar ini dasar saya, ini jukti saya, ini badan yang hukum saya di sini, saya sesuai dengan pedoman ini. Ya. Menang. Kalau ada debat kancane kayak gitu. Di sini terakhir juga ada apa namanya bentuk contoh RPL-nya.
Kalau RPL yang kurikulum 2013 seperti ini ya. Itu kurikulum 2013 dicetak tahun 2018 buku panduannya. Tapi kalau kurikulum yang merdeka bentuknya seperti ini rencana ini. Iya. Bapak Ibu, jadi model layanan sampean RTL-nya kan seperti ini buatannya, dibuat seperti ini. Ada gambarnya, ada lagu. Terus ya, jadi RPL-nya nanti buatnya seperti ini, dibuat sedemikian. Kalau ada tanduk RPL kok gambarnya modelnya kayak mana, dasar hukumnya apa? Sampean duduk nol pengawas. Ini dasar hukumnya layanan. Itu untuk kurikulum merdeka. Jadi melangkah melaku itu ada jurnalisnya. Kalau kita itu terserang dengan pekerjaan orang enak tengok, nah kita juga emosi sebenarnya lebih dia katakan itu. Ya soalnya sedikitnya ada macam loh, kadang dia mengenali komputer, dari analisa data, himpunan data, kerjaan sosiometri, isi pangkalan data siswa, raport, itu kan semua kerja di depan komputer. Cuma karena ketidaktahuan dari rekan kita, akhirnya menganggap kita itu bentrok oleh data. Jadi seperti itu. Monggo. Ada yang mau tambahan? Monggo dicicipi sekalian konsumsinya silakan yang ada di depan. Monggo didahar Bapak Ibu silakan. Terus niku nggih biar BK punya kas kita kembali seperti dulu. Nggih, kalau bisa kalau Bapak Ibu melakukan tes psikotes, kalau dulu kan 1.000 masuk ke kas BK. Jadi yang sudah melaksanakan psikotes mohon untuk setor. Besok man 1 sudah saya mintakan per siswa 1.000 kas psikotes. Kalau kita kan dengan sudah psikotes, saya juga psikotes. Ya itu bayarnya masuk ke kas BK 1.000. Kalau panjenengan tidak ada, nanti komunikasikan dengan pihak psikotes. Kalau minta 1.000 dimasukkan ke kas BK. Kalau Bapak Ibu yang lain sudah melaksanakan itu, tolong kita tertibkan lagi terkait dengan kas BK, itu nanti setorkan ke bendahara BK. Hitungannya 1.000 per siswa. Live Mas Aan. Live tuh. Live. Streaming. Streaming on. Iya. Iya Mas. Bapak Ibu, BK itu
materinya itu satu rumpun dengan psikologi ya. Makanya kalau Berikan masukan kepada madrasah bahwa untuk les yang biasanya bimbingan, yang biasanya mapel yang diikutkan itu berarti yang dipersiapkan adalah untuk mengikuti UTBK. Gitu ge. Mungkin nanti kita bisa sharing biar tidak terlalu banyak nanti sambutan saja. Itu ge. Nanti kita bisa sharing bersama. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas sambutan dari Ketua MGMPBKMA Janji. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari sekolah atau sambutan dari mantan sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Belakang Kurikulum. Untuk waktu dan tempat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua MGPK Madrasah Aliyah Kabupaten Bojonegoro dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru BK Madrasah Aliyah Kabupaten Bojonegoro. Selamat datang di madrasah kami Manfaat Bojonegoro. Kebetulan pada hari ini Bapak Kepala sedang ada undangan atau menghadiri undangan dari KPPN, dari semua kepala Man Bojonegoro di KPPN saat ini bersama dengan staf tata usaha atau kepala tata usaha. Sekali puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga bisa menyempatkan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang baru saja kita peringati hari lahir beliau. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi tadi saya dihubungi oleh Bapak Kepala Madrasah untuk mewakili menghadiri, saya kira menghadiri saja di acara pembukaan, ternyata dikasih mic. Jadi saya pegang mic-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin heran ya, kok sing sambutan kok cilik. Iki sapa siswa tadi. Saya juga grogi mau masuk tadi. Oke, mau apa. Titipan dari Bapak Kepala Madrasah, Kepala Manfaat adalah mohon maaf yang pertama, mohon maaf atas pelayanan dari kami baik berupa akomodasi atau penyambutan. Tidak ada penyambutan, nanti Pak Godi single di sini jadi bekerja sendiri. Yang kemarin sempat dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk menyiapkan tempat ini karena memang gedung kami masih sangat terbatas, masih tahap membangun. Semoga segera bisa seperti masa depan Madura gitu. Doanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sini nanti. Yang kedua, ucapan selamat datang sudah tadi di awal ya. Terus yang ketiga adalah selamat melaksanakan kegiatan MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Kalau saya dulu di pikiran saya guru BK ini mesti nangani cah-cah nakal. Ternyata salah ya.
Salah bukan nak wis dibekal wis lho. Oh, wedi saja. Dibekal nak bekal ya wis wedi. Ternyata saya salah besar. BK jangkauannya sangat luas, tidak hanya menangani yang bermasalah tetapi juga yang berprestasi sekaligus mengarahkan jenjang karir setelah menempuh pendidikan di madrasah kita. Jadi saya minta Bapak Ibu di sini lebih semangat lagi dalam berkegiatan karena khususnya di Manfaat guru BK-nya hanya 1 tahun ini, karena tahun kemarin ada 2 Bang. Lu tiap anu Pak Budi kabur yang 1. Sehingga sekarang main single Pak Budi. Saya harap nanti Pak Budi pasti mempunyai kesempatan yang banyak untuk berbagi pengalaman di sini Pak, supaya bisa meningkatkan potensi siswa Manfaat. Potensinya yang kecil kalau tidak diperlihatkan malah akan semakin mengecil. Jadi titipan dari Bapak Kamat khusus untuk Pak Budi, okay? Jadi berguru kalian berjanji dan kawan-kawan yang lain, okay? Demikian juga Bapak Ibu guru dari swasta, dari madrasah swasta, yang dari KKM 4 cuma dari Rahmatullah ada 2, Rahmatullah, Tanwirul Ulu, Tanwiriyah, Bahrul Ulum, Darul Ulum ada, oh ada 2, Darul Ulum Bagong Mbak masih saja, oh iya, yang KKM sini Darul Ulum Bagong, ini Darul Ulum masih nanti. Alhamdulillah dari 80 hadir berapa ini Bu? Berapa Bu? 20 lebih ya? Lebih semoga menularkan ke teman-temannya yang lain di itik-itik. Nah, ini juga di samping formalitas ketika monet pasti dibutuhkan juga untuk kompetensi kita sendiri. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Tentu Bapak Ibu sudah greget ingin segera berkegiatan bersama dengan Bapak Ibu guru semua BK di sini. Kami mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Ini satu penghormatan teman-teman Bu bisa ditempati BK. Mungkin Pak Budi nggak mau kalau ditempati. Alasannya nggak ada tempat, jangan taman tuh Pak. Cocok dulu enggak ngono enggak gelem Pak Budi. Nggih. Musola belum punya Pak, kebetulan nggih. Ini ada ruang serbaguna. Saya pakai musola, pakai rampa, pakai tidur juga. Jadi masih banyak berbenah di Manfaat. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah satunya adalah doa yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Pembukaannya.
ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طالما البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Mugi kanthi barokahipun shalawat mahamulian kita sedaya napa ingkang dados hajat kula lan panjenengan sedaya dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditutup doa. Doa lagi. Sambung. Ya, siap. Kita akhiri sampai di sini. Mas, grup ya. Apabila ada jarum yang patah jangan dimasukkan dalam hati. Apabila ada kata-kataku yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Saya mohon maaf dari ujung rambut sampai telapak kaki. Apabila ada sumur di ladang bolehlah numpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa kembali di suasana seperti ini bersama saya Pak Ibu. Yupainten kula leben susur cekap semanten angin kula matur. Kupar lepet tali janur antum selamat panjang umur. Nabi Muhammad pancen digdaya cekap semanten atur kawula kok menawi lepat nyuwun ngapura. Saya kiri kami ucapan bertemu jangan jemu berpisah jangan gelisah. Allahumma fiq la aqamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sedaya. Pertemuan minggu depan di MA Bendo, nggih. Kok minggu depan, bulan depan, nggih. Kita nanti materinya sesuai dengan tadi Pak Rifai minta terkait dengan administrasi dan program bimbingan konseling, nggih. Sebelum pulang, saya mohon Bapak Ibu semuanya untuk foto bareng buat dokumentasi, okay? Saya punya doa khusus Lusupe, doa terakhir, doa saking Habib Umar Al-Mutohar. Ditirukan ya, ini jasa saking Habib Umar Al-Mutohar Semarang. Ya, ditirukan ya. Ini campuran tadi, campur Arab campur Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana Rabberono Kebahono Dwi akeh Beras akeh Kanggo sangu ngaji Lunga haji Barokai Nabi wali Allahumma ya Rabbana Rabberono Kebahono
ono. Oke ono. Duwe akeh. Wes akeh. Kanggo sanggo ngaji. Donga haji. Barokahe. Nabi wali. Allahumma ya Rabbana. Ya Rabbana. Loberono. Oga ono. Duwe akeh. Wes akeh. Kanggo sanggo ngaji. Donga haji. Barokahe. Nabi wali. Saya jazakan pada jenengan dibaca setelah selesai sholat duha. Assalamualaikum. 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 Kata matur nuwun. Dua anak Pak. Akhirnya lurus kan. Siap. Siap Bu, siap. Kelas ini Gimana? Jadi Sampai